Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2 mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini adalah sebagai berikut yang ada di slide. Islam mengajarkan tata cara pergaulan yang benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Adapun beberapa ayat yang berkaitan dengan aturan pergaulan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ayat ini menjelaskan bahwasannya larangan mendekati perbuatan zina. Karena apa kok zina itu dilarang? Karena zina termasuk perbuatan keji dan buruk. Zina termasuk dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Mendekati zina itu sudah dilarang dalam agama Islam, apalagi untuk melakukannya. Hal ini mengandung makna bahwasanya mendekati perbuatan zina dapat menimbulkan dampak buruk. Salah satunya yaitu akibat dari zina adalah bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti penyakit kelamin, HIV, AIDS, dan lain-lainnya. Zina juga bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah. Kemudian yang ketiga adalah zina juga dapat menyebabkan rancunya nasab atau keturunan dari si pelaku zina itu sendiri. Karena si ibu tadi hamilnya di luar nikah sebelum adanya ikatan yang suci. Sehingga nasab dari anak tersebut dikatakan punya nasab yang rancu. Bagi pelaku zina ini sangat besar dosanya ya. Dan bagi para pelaku zina ini ada hukumannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 2. Yang mempunyai arti yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Jadi, jelas ya dalam surah An-Nur ayat 2 ini menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina berdasarkan ayat tersebut. Entah itu pezina laki-laki atau pezina perempuan, yaitu mereka disuruh untuk didera 100 kali dan dianjurkan dilakukan di tempat yang terbuka. Tujuannya apa sih kok hukuman zina ini dilakukan di tempat terbuka? Agar diketahui oleh orang banyak dan orang-orang yang mengetahui itu bisa mengambil pelajaran sehingga mereka tidak ikut terjerumus ke dalam perbuatan zina tersebut. Hukuman zina ini tidak hanya diberikan di dunia tetapi juga akan diberikan di akhirat. Dari penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya zina muhson. Zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Ya. Terus yang kedua adalah zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson ini zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Adapun hukumannya bagi zina muhson yaitu mereka dirajam. Sedangkan untuk zina ghairu muhson yaitu mereka didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Selain ayat-ayat Al-Quran tadi, ada hadis juga yang membahas mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji.
yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, yang mempunyai arti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas jika ia sedang beriman. Jadi jelas ya, dalam hadis ini bahwasanya seseorang yang memiliki iman yang kuat ya, tidak akan melakukan dosa-dosa besar, tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, dan mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Dari hadis itu ada 4 perbuatan tercela yang dimaksud. Yang pertama yaitu perbuatan zina, yang kedua adalah orang-orang yang suka minum minuman keras atau khamr ya, yang memabukkan. Yang ketiga yaitu orang-orang yang suka mencuri yang bukan haknya. Yang keempat adalah suka merampas hak orang lain. Manusia hidup berlandaskan keimanan. Jika imannya kuat, ia tidak akan mudah untuk melakukan yang namanya dosa besar. Zina merupakan bentuk pergaulan bebas. Adapun hal-hal yang dapat memicu perbuatan zina adalah salah satunya melihat aurat lawan jenisnya yang bukan mahramnya ya. Kemudian mendengarkan hal-hal yang mengundang nafsu, mengundang syahwat. Kemudian adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berhalwat. Halwat itu berdua-duaan ya, berdua-duaan dengan lawan jenis yang tanpa ada ikatan apapun. Untuk menghindari pergaulan bebas itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu beramal soleh dan meningkatkan keimanan serta ibadah kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, merasa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan selalu diawasi oleh Allah. Yang ketiga, menghindari pergaulan yang rusak dan pandai dalam memilih teman atau memilah-milah ya. Kemudian yang keempat, menyadari akibat dari perbuatan dosa, baik itu nanti di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Demikianlah penjelasan materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Anak-anakku sekalian, peliharalah diri kalian, jangan sampai kalian ikut terbawa ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah. Dan bantengilah diri kalian dengan iman yang kuat, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya tidak sampai kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Sekian dulu dari Ibu. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian fahami, dapat kalian laksanakan nantinya. Ibu akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.